Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Maulana Ahmad dengan NIM 2404 111 160. Pada tugas kali ini, saya akan mengemban tugas dari mata kuliah pengembangan aplikasi web kelas B. Pada judul tugas ini, saya akan melakukan sebuah create record pada database. Nah, pertama-tama pada tugas ini saya akan menunjukkan struktur database dan tabel yang nantinya yang akan saya gunakan untuk pengelolaan create data pada tugas ini. Nah, di sini saya langsung menunjukkan di PHP MyAdmin, yang mana di sini saya sudah menghidupkan XAMPP saya, yaitu Apache dan MySQL. Di sini saya memiliki database berita dan satu buah tabel yaitu artikel, yang mana dari database ini itu berkaitan dengan tugas sebelumnya di penugasan kelima. Di sini saya akan coba sedikit menjelaskan tentang struktur database dan tabel yang saya punya. Nah, di sini saya coba langsung buka di bagian menu designer. Nah, di sini nantinya itu akan memiliki satu buah tabel yang menyimpan artikel. Karena di sini saya membutuhkan atau membuat sebuah database berita, yang mana database berita ini membutuhkan sebuah data untuk menampung artikel-artikel. Dan di sini saya membutuhkan tabel yang bernama artikel. Nah, untuk kolom-kolom pada tabel ini atau tabel artikel, di sini saya memiliki beberapa kolom, yaitu ID, yaitu kemudian ada judul, kemudian penulis untuk penulis dari si artikel tersebut, kemudian kategori atau kategori dari artikel tersebut, kemudian konten, tanggal, dan gambar dari artikel tersebut. Selanjutnya di sini saya akan memulai untuk coding dari ketiga file pada poin di sini, yaitu list PHP, create PHP. Nah, sebelum memulai coding, di sini saya mempersiapkan folder untuk nantinya file-file itu disimpan. Sini pada Visual Studio Code saya akan open folder terlebih dahulu. Kemudian kita pergi ke directory sum, yaitu XAMPP dan htdoc, dan di folder PAW. Nanti di sini ada tugas baru, yaitu tugas ke pertemuan ke-6. Nah, di sini saya coba select. Nah, nanti di sini ada beberapa file yang mencakup dari yang diharuskan dalam penugasan ini, yaitu list PHP, create PHP, dan store PHP. Pertama-tama di sini saya akan melakukan sebuah koneksi ke database dengan menggunakan file, yaitu config.php. Nah, untuk cara bagaimana saya itu menghubungkan ke database, di sini saya akan menggunakan metode MySQL. Di sini pertama-tama saya akan definisikan variabel, itu $MySQL, kemudian MySQL. Maaf, di sini kita bikin tag PHP terlebih dahulu. Kemudian di sini ada $MySQL, connect. Nah, ini connect ada beberapa argumen yang harus saya lakukan, yaitu pertama si hostnya, yaitu localhost. Kemudian di sini ada root sebagai usernya apa, root. Di sini ada password, karena settingan di SAM-nya itu default itu tidak ada. Di sini ada marker string kosong, dan database yang kita tuju, yaitu berita.
Sini sesuai dengan di PHP MyAdmin yang saya punya. Di sini ada database berita. Kemudian setelah itu saya akan melakukan sebuah cek kondisi. Jika dari MySQL, variabel MySQL ini itu error, maka akan mengeluarkan perintah gagal terus sambung ke database dan diikuti dengan pesan errornya itu apa? Connect error, seperti itu. Tapi ketika dia itu berhasil, maka akan saya tulis berhasil tersambung. Kemudian coba kita cek localhost tadi di sebelah PAW, folder PAW, kemudian di tugas 6 di config. Nah, di sini berhasil tersambung, maka database saya sudah tersambung. Kemudian pada kode codingan selanjutnya, di sini saya akan coba menampilkan list atau isi dari data-data artikel yang sudah saya buat di sebelah sini. Nah, di sini saya akan coba menampilkan datanya. Nah, untuk kodenya kurang lebih sama dengan pertemuan kelima kemarin. Di sini saya untuk nama filenya itu list.php. Sini ada PHP dan di bawahnya ada HTML data artikel. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan require untuk meminta dari menyambungkan dari data config tadi dengan perintah require config.php. Kemudian di sini ada sebuah perintah query untuk mengambil seluruh data pada tabel artikel. Di sini saya simpan dalam variabel artikel, yaitu MySQL query. Ada dua buah argumen, yaitu dari MySQL-nya sendiri dan di sini ada sebuah perintah SQL, yaitu select bintang from dari tabel apa? Tabel artikel. Itu. Nah, ini sudah coba untuk melakukan query. Kemudian di sini saya coba untuk menampilkan data-data dari tabel. Pertama di sini saya akan melakukan sebuah definisi div, yaitu di sini ada heading 1, ada keterangan di sini data artikel. Nah, di sini ada data artikel. Kemudian di sini ada table. Di sini tabelnya memiliki beberapa atribut, yaitu border 1, kemudian cell padding 10, dan memiliki style yaitu text line center dan align. Text line center dan align center. Biar posisi dari tabelnya itu ke tengah. Kemudian di sini saya akan kasih table row, yang mana di sini stylenya yaitu memiliki background color yaitu yellow. Untuk bagian header dari table row-nya, tabel header, di sini ada TH, yaitu mulai dari ID. Ini datanya sesuai dengan isi dari tabel artikel, ada ID. Kemudian di sini judul, nantinya penulis, kategori, konten, tanggal, gambar. Di sini ada judul, penulis,
kemudian kategori, konten, tanggal, dan gambar. Kemudian di sini ada TR untuk menampilkan datanya. Nah, sebelum itu di sini saya akan melakukan sebuah counter untuk data. Di sini ada PHP I sama dengan 1. Kemudian di sini ada lakukan sebuah for each PHP for each $artikel. Ini diambil dari artikel di sebelah sini, $artikel. Kemudian sebagai apa? Sebagai $A seperti itu, misalkan. Kemudian sini akan ada maksudnya di sini for each-nya ini di luar TR ya, di luar TR seperti ini. Kemudian ada TD mulai dari judul, ID, judul, penulis, kategori, konten, tanggal, gambar. Nah, ini kita isi di sini tuh PHP echo itu $i seperti itu. Kemudian di sini untuk judul $A. Di sini apa? Judul sesuai data kolom yang tersedia di tabel di database. Kemudian ini kasih sama dengan menggunakan sini penulis, kemudian ada kategori, kemudian ada konten, kemudian ada tanggal, kemudian ada gambar. Oke, di sini saya untuk tutup dari isi for each-nya. Kita akan melakukan counter increment dari variabel i seperti itu, plus dan tutup dari for each-nya and for each. Nah, di sini kita coba lihat di bagian list PHP apakah data dari gambarnya itu sudah muncul. Maksud saya data dari artikel itu sudah muncul. Resep kue cucur ya, cucur. Oh, ini sudah datanya sudah muncul, tapi kenapa untuk gambar itu cuman memunculkan data filenya saja, padahal yang saya mau di sini menampilkan data gambar yang tersedia seperti itu. Caranya bagaimana? Di sini saya akan mencoba menambahkan sebuah folder untuk menyimpan nantinya itu data gambar disimpan di dalam folder. Nah, di sini saya akan membuat sebuah folder namanya uploads. Nah, nanti ketika ada penambahan data baru, gambarnya dari artikel itu akan disimpan di folder uploads ini. Di sini ada sedikit masalah untuk bagian gambar itu memunculkan cuman ekstensi filenya saja. Nah, yang saya mau di sini itu nantinya akan memunculkan data gambar yang berupa image. Solusinya di sini saya akan mengganti dari pemanggilan PHP-nya yaitu menggunakan tag image. Sini saya menggunakan tag image, yaitu kita arahkan ke folder uploads yaitu img, kita paste yang tadi.
Sorry, PHP. Itu $A gambar seperti itu. Nah, sini kita coba refresh. Nah, di sini kenapa masih belum muncul untuk gambarnya? Karena data gambar yang di database yaitu seperti cucur dan acuara itu tidak ada pada direktori folder upload saya. Nah, untuk mengatasi masalah ini yaitu menambahkan file dengan nama yang sama. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk filenya yaitu acuara dan cucur. Saya copy, saya paste di upload. Nah, kemudian saya coba lihat di data artikel. Nah, sini sudah muncul ya untuk data gambarnya, tinggal menyesuaikan dari ukuran gambarnya. Sini saya coba kasih width yaitu 50 pixel. 50 pixel. Nah, sini sudah memunculkan dengan rapi untuk gambarnya. Kemudian di sini saya akan memposisikan untuk data artikel ini biar posisinya ada di tengah. Dengan cara di sini saya akan menambahkan sebuah style. Style align item center. Sorry, di sini saya akan posisikan maksud saya di bagian div-nya untuk stylingnya. Align item center. Sorry, di sini text align maksud saya. Sini text align center. Nah, di sini sudah ada berada di tengah. Selanjutnya untuk coding yang kedua, di sini saya akan melakukan coding untuk create PHP. Nah, itu saya akan buat sebuah, nantinya ada button di sebelah sini itu untuk tambah data. Nah, kemudian saya coba menambahkan button di sebelah di bawah data artikel. Sini ada div dan ada button yaitu namanya tambah data seperti itu. Kemudian di sini tipenya itu sini ada tipenya itu submit. Kemudian di sini ada href atau link yang mengarah ke filenya itu nantinya itu create.php. Di sini coba tambahkan create.php dan kita tambahkan, kita coba lihat di sini. Nah, ini sudah ada posisi untuk tambah data karena masih belum ada, tampilannya masih not found. Sini saya coba untuk posisinya biar ada di sebelah kanan. Itu style justify content and kemudian displaynya itu flag dan memiliki margin bottom yaitu 30 pixel. Saya kasih untuk margin right ya. Button di sini margin right itu 300 pixel dan ada padding banyak 5 pixel dan saya kasih background color itu blue. Nah, di sini ada tambah data color white. Color white ini untuk href-nya. Nah, di sini ada tambah data. Nah, kemudian di sini saya coba untuk menambahkan sebuah file baru.
itu namanya create.php. Tentunya di sini ada PHP dan HTML untuk menampilkan input form sesuai data yang ada di tabel artikel. Jadi nanti akan ada input form judul, penulis, kategori, konten, tanggal, dan gambar. Seperti itu. Sini saya akan untuk headingnya tambah data artikel. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan penambahan sebuah heading untuk tambah data artikel, misalkan seperti ini. Kemudian di sini ada sebuah form. Nah, formnya itu nantinya saya akan mengirim dengan metode yaitu post. Maksud saya actionnya itu metode post. Nah, karena di sini saya itu menambahkan sebuah gambar, itu wajib dengan atribut type multipart form data. Ini adalah aturan ketika dalam form kita itu ada sebuah file yang ingin diupload, jadi wajib menambahkan atribut type multipart form data. Kemudian di sini ada label untuk judul dan masukkan judul artikel. Itu di sini ada input, tipenya teks, name-nya juga judul, dan ID-nya juga judul. Seperti itu. Itu saya berulang kali untuk di setiap kolom di tabel artikel. Misalkan ini untuk penulis, ini untuk kategori, untuk konten, dan tanggal, dan gambar. Sini masukkan penulis. Ini kita blok, select penulis. Sini ada kategori, kemudian di sini ada konten, ini ada tanggal, kemudian ada gambar, masukkan gambar. Nah, untuk penulis tipenya teks, kategori tipenya teks, konten ini adalah sebuah teks area ya, teks area itu konten, intinya konten. Dan untuk ukurannya di sini saya akan atur dengan columns-nya itu 10 kolom dan rows-nya itu sebanyak 5. Kemudian untuk tanggal juga inputnya itu tipenya date, dan gambar itu inputnya tipenya itu file. Dan saya tambahkan sebuah button, sini tipenya submit, name-nya itu submit, dan saya kasih. Nah, sini saya coba ketika melakukan tambah data. Nah, di sini tata letaknya masih kurang bagus ya. Saya coba untuk memberikan styling pada tampilan form saya. Pertama-tama di sini saya akan menambahkan sebuah style, yang mana di sini saya akan untuk tag body itu akan memiliki font family Arial, mungkin margin 20 pixel. Untuk heading 2 yang sudah saya tambahkan,
itu memiliki margin bottom itu sebanyak 20 pixel. Dan ada label itu saya atur untuk displaynya blok biar ke bawah, dan ada margin bottom sebanyak 5 pixel. Ada font weight-nya itu bold. Kemudian untuk label seperti itu untuk di input dengan type-nya itu text, dan ada input text, kemudian ada date dan file ya, date dan file. Oke. Dan yang terakhir itu text area, itu saya kasih styling untuk lebarnya dari inputannya itu 100 pixel, max width pixel, padding 6 pixel, margin bottom 15 pixel, border 1 px solid, misalkan CCC, dan border radius sebanyak 4 pixel. Box sizing border box. Nah, itu untuk yang bagian inputannya. Untuk buttonnya saya kasih padding misalkan 8 pixel untuk bagian kiri, bagian atas itu 16 pixel. Kemudian background aja ya, background color itu FFF, jadi itu bisa kasih user painter. Kita coba. Nah, di sini coba untuk tampilannya lumayan ya, tapi kurang panjang bener. Submit. Untuk tipe width-nya itu 200, mungkin 250 ya. Nah, seperti ini. Nah, sini untuk mungkin tampilannya dari tambah data artikel saya seperti ini. Tinggal melakukan proses ketika untuk penanganan dari penambahan data ini ke database. Selanjutnya di sini saya akan melakukan penambahan coding untuk proses dari insert pada database. Yang mana untuk melakukan proses insert itu, di sini saya akan membuat sebuah file nantinya yang bernama store.php. File ini nantinya akan menangani untuk bagaimana proses input itu bisa terjadi. Nah, karena dalam contoh ini menggunakan video, tapi di sini saya akan menggunakan metode MySQL dengan penambahan yaitu prepaid statement pada proses insert database. Nah, sini saya coba langsung menambahkan file store.php. Nah, karena create-nya itu sudah actionnya, jangan lupa di sini saya akan tambahkan arahkan ke store.php. Nah, untuk store.php ini di create.php seperti ini tidak usah untuk bagian PHP-nya. Store.php di sini ada PHP dan memanggil require dari config. Require config .php untuk melakukan berbagai proses manipulasi data. Kita panggil database-nya yang saya simpan di file config.php. Kemudian di sini saya akan melakukan pengecekan atau dari submit form. Jadi saya akan menampung data-data dari setiap label atau data dari setiap inputan. Caranya dengan if iset dari $post, name-nya itu berdasarkan di button submit.
jika tombol submit itu ditekan, saya akan tampung apa yang diisi dari user itu di variabel judul. Untuk inputan judul itu pertama $post, kemudian judul, dan yang lain itu ada judul, penulis, kategori, konten, tanggal, gambar. Ini untuk penulis, kategori, konten, tanggal, dan gambar. Untuk gambar ini saya definisikan secara terpisah karena untuk proses penambahan suatu gambar itu di database itu memiliki cara berbeda. Sementara seperti ini dulu. Kemudian di sini saya akan melakukan proses validasi pada setiap inputan di sini. Nah, itu nantinya saya akan tampung untuk menampilkan. Jadi di sini ada sebuah validasi ketika misalkan ada inputan yang tidak diisi, itu akan menampilkan di sebelah sini untuk errornya. Saya tampung di variabel $error. Itu nama saya tampung di array kosong. Ada kondisi jika judul itu sama dengan string kosong atau datanya itu kosong, maka apa yang dilakukan yaitu ini penulisan segi gaya if dengan satu baris. Apa yang dilakukan jika judul ya saya tampung di variabel error dengan isi dari errornya itu apa, misalkan judul wajib diisi seperti itu. Ini berlaku untuk semua jenis inputan mulai penulis, kategori, konten, tanggal, dan gambar untuk nantinya. Misalkan di sini itu penulis, kategori, ada konten dan tanggal. Nah, untuk yang bagian gambarnya itu sedikit berbeda. If karena gambar itu memiliki di PHP ada sebuah variabel super global untuk menangani berbagai input tipe file, itu ada $file dengan name-nya apa tadi, gambar. Saya adu ke gambar. Gambar itu jika error tidak sama dengan upload error oke, maka di sini akan saya tampung di variabel $error dan saya berikan sebuah validasi yaitu gambar wajib di upload seperti itu. Terus sorry, di sini jika token expected token tidak sama dengan, nah itu sama dengannya lebih dari 2 ternyata. Nah, kemudian di sini untuk pengecekan jika errornya tampil itu kita arahkan kembali ke file create.php seperti itu. Jika ada error, tampilkan kembali ke form create seperti itu. Jadi jika ada $errors, kita masukkan include create.php dan kita matikan program di bawahnya supaya tidak dijalankan seperti itu. Nah, untuk itu kemudian di bagian create-nya jangan lupa itu kita tampilkan di sini di bagian create-nya tampilan dari validasinya itu PHP jika if tidak mg dari $error, maka di sini saya akan put dalam div dengan stylenya itu memiliki style color red seperti itu. Sini ada
PHP untuk melakukan sebuah ulangan dari errornya nantinya. $error yaitu as $a seperti itu. Kemudian ada li, ada PHP echo, ada HTML special char $a. Nah seperti itu. Kemudian tutup dari and for each nya, and for each, dan juga tutup dari and if seperti itu. Ini coba tes. Nah ini sudah muncul ya. Untuk validasinya itu ketika saya tidak isi apapun di formnya, itu akan memunculkan validasi judul dan form lainnya itu wajib diisi seperti itu. Nah kemudian untuk validasinya sudah aman. Kemudian kita lanjut untuk di bagian upload, insert ke database-nya. Nah karena tadi saya sudah singgung untuk penanganan dari gambar itu sedikit rumit, maka di sini saya akan definisikan untuk proses insert dari gambar. Misalkan di sini saya definisikan sebuah target directory, variable target directory, yang mana saya arahkan ke folder uploads. Kemudian ada variable name dengan base name $file, yaitu gambar sesuai name-nya, gambar dan name. Kemudian $target file sama dengan target dir, itu kita gabung dengan $file name biar nyatu gitu antara ekstensi dari atau file dari gambarnya itu kita satukan di dalam folder upload seperti itu. Kemudian di sini ada kondisi if move uploaded file. Ini untuk penanganan sebuah file itu menggunakan fungsi yang sudah tersedia di PHP. Move uploaded file yaitu dari $file to gambar dan tmp name, penyimpanan sementara dari file tersebut itu. Nah penyimpanan sementara itu kita alihkan ke target directory kita yang sudah kita definisikan, yaitu target file seperti itu. Nah, setelah itu melakukan sebuah query dengan prepared statement. Nah di sini saya definisikan untuk $SQL perintah query to insert into tabel tabel artikel dengan kolom apa saja yang akan dimasukkan ke dalam tabel artikel itu. Misalkan di sini ada judul dan penulis, ada kategori, kemudian konten, ada tanggal dan gambar itu sendiri. Nah kemudian setelah itu ada kita masukkan values. Nah values itu apa? Sini saya tanya-tanya. Tanda tanya berdasarkan kolom yang kita definisikan ini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 tanda tanya. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Oke. Dia di sini titik koma. Kemudian ada saya menyimpan $stmt yang melakukan kita panggil MySQL yang dikonfig itu kita prepare $stmt MySQL prepare dari $SQL di gini. Query SQL ini itu akan saya masukkan di fungsi prepare untuk menyiapkan statement ini seperti itu. Kemudian setelah itu kita melakukan sebuah binding parameter. Nah untuk binding parameter ini saya ikuti dengan stmt tadi. Kemudian binding parameter. Maksud saya ini bin param seperti itu. Kemudian nah di sini ada dua argumen. Argumen yang pertama itu menerima bimbingan, yaitu karena dari kolom-kolom saya ini itu
tipenya kita lihat di bagian structure, karena di bagian kolom judul ini itu tipenya varchar di database dan lainnya juga varchar, maka untuk bindingnya itu S atau sebagai string, dan jumlahnya itu mengikuti jumlah kolom yang tersedia di kolom artikel itu S 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kolom. Itu kemudian untuk argumen yang kedua itu kita sesuaikan dengan yang sudah kita tulis di atas, judul, apalagi dolar penulis, kemudian dolar kategori, dolar konten, dan tanggal. Dan untuk tanggal itu kita arahkan di file name ya, seperti itu. Judul, penulis, kategori, konten, tanggal, dan gambar. Oke. Kemudian setelah itu di sini ada kondisi jika dari dolar statement tadi itu variable statement itu tadi dieksekusi, artinya kita eksekusi, maka kita arahkan ke halaman list.php, location list.php, seperti itu, dan kita exit programnya. Tapi ketika ada suatu kesalahan, maka kita echo saja di sini dengan kita gagal disimpan ke database dengan diikuti $stmt error seperti itu. Dan setelah itu kita close statementnya, statement close. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal coba untuk, nah tadi kan untuk varchar judul, penulis, dan lainnya varchar, dan tanggal date itu sama saja, tipenya itu bisa string. Kemudian di sini kita arahkan ke create.php. Nah, di sini saya coba masukkan data, misalkan membuat kue kukus, terus artikel misalkan Surya Maulana, kategori apa, makanan, dan untuk kontennya itu mungkin tambahkan data dummy saja. Sini mungkin banyakkan, cukup segini. Tanggalnya sekarang, dan kita pilih untuk gambarnya itu picture, dicucur, kita submit. Nah, ini sudah kembali ke halaman tadi. Kita lihat data di bagian bawah itu sudah menambahkan data terbaru, yaitu membuat kue kukus dengan nama penulisnya tadi Surya Maulana, dengan konten sebagai berikut, dan tanggalnya itu sesuai dengan tanggal hari ini. Artinya itu ada data terbaru. Nah, kita cek nih di bagian database-nya, apakah benar datanya sudah masuk atau enggak. Kita lihat bagian bawah. Nah, di sini data sudah masuk ya, bahwa berarti proses penambahan data saya ini sudah berhasil dan bisa digunakan untuk aplikasi tambah datanya, seperti itu. Selanjutnya untuk poin di bagian ini, melakukan uji coba normal dan error. Nah, untuk poin ini di sini saya akan melakukan uji coba terhadap validasi saya. Jadi ketika normal itu bagaimana dan error itu bagaimana. Nah, sini kita coba tambah sebuah data baru, yaitu misal datanya itu tidak kita isi, proses validasinya akan muncul apa enggak. Kita coba submit. Nah, di sini muncul. Nah, di sini muncul bahwa validasinya itu berjalan dan datanya itu tidak akan tersimpan di database. Seperti itu. Tapi ketika saya menambahkan data yang benar, itu misalkan membuat kue lapis, untuk judul artikelnya Surya Maulana, kategori makanan, itu untuk tanggalnya sekarang, dan kita kasih
file picture save picture, misalkan gambar ini, kita coba submit. Nah, itu data akan dialihkan ke halaman list.php dan kita lihat, nah di sini data terbaru sudah ditambahkan dan dalam database data sudah ditambahkan seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan penjelasan dari poin C4 atau C5. Nah, untuk C4 dan C5 ini mengacu pada komponen di C dan D. Untuk di C itu saya akan melakukan sebuah analisa. Untuk yang pertama yaitu menjelaskan mengapa pada pembuatan proses insert tadi itu memerlukan sebuah validasi form dan mengapa tipe data tersebut yang digunakan. Baik, di sini saya akan coba menjawab alasan kenapa data dari sebuah form itu memerlukan sebuah validasi, karena itu untuk sebagai acuan dari proses penambahan ke table di database. Jadi semisal validasi ini tidak digunakan dalam sebuah form, ketika user itu mengeklik sebuah submit, itu akan terdapat data kosong di table artikel. Nah, itu bukan merupakan sebuah best practice dari proses penambahan data ke database. Itu untuk bagian validasi. Sedangkan untuk bagian mengapa tipe data dari tabel saya itu harus digunakan tipe datanya, dalam contoh semisal untuk kolom ID dan yang lain, contoh ID itu kenapa saya menggunakan integer, karena memang ID itu sifatnya kan angka, jadi memang harus mengidentifikasikan bahwa ID ini adalah sebuah angka dengan bertipe integer, seperti itu. Kemudian untuk judul, penulis, kategori itu kenapa dan gambar itu kenapa itu menggunakan varchar, karena tipe atau data yang dimasukkan ke dalam tabel itu bersifat sebuah karakter atau string, maka memerlukan tipe data string seperti itu atau varchar di sini. Dan untuk konten itu teks. Karena apa? Karena konten itu kan penambahan itu mesti banyak di suatu artikel, maka membutuhkan panjang datanya lebih banyak. Maka dari itu di sini saya membutuhkan sebuah tipe datanya yaitu teks. Dan untuk tanggal, karena di sini di phpMyAdmin sudah menyediakan spesifik untuk tipe data tanggal, maka di sini saya akan menyimpan dengan tipe data date seperti itu. Kemudian untuk yang poin kedua, lakukan analisis query insert dan kenapa perlu menggunakan prepared statement. Nah, di sini pada proses insert ke database, di sini saya menggunakan sebuah query prepared statement. Kenapa? Karena query prepared statement ini menghindarkan kita dari serangan yang tidak kita inginkan dari user-user jahat. Jadi ketika proses form ini tidak melakukan query statement atau prepared statement, user yang berniat jahat itu bisa melakukan pengaksesan ke dalam sebuah database kita untuk memodifikasi yang namanya biasanya itu disebut SQL injection seperti itu. Tapi karena penanganannya itu bisa melakukan prepared statement, jadi lebih bagus dalam penanganan atau pembuatan sebuah form itu menggunakan prepared statement seperti itu. Nah, kemudian setelah itu di sini saya akan menjawab dari poin D atau tantangan. Untuk tantangan di poin pertama yaitu di sini saya harus menunjukkan highlight baris terbaru. Jadi ketika ada penambahan data baru,
nanti itu bisa mengetahui data yang terbaru itu yang mana. Jadi cukup simple di bagian list.php itu kita tinggal filter saja untuk selectnya. Select bintang form artikel, kita tinggal order by berdasarkan kolom di tabel artikel, yaitu misal saya filter di tanggalnya tuh kita melakukan proses SQL yang namanya descending seperti itu. Ya, untuk descending, jadi ketika kita refresh tanggal, harusnya ini tanggal. Nah, sini sudah muncul data terbaru itu yang paling atas seperti itu. Jadi saya mengurutkan data yang terbaru itu dengan perintah descending, itu berada di posisi ke atas. Nah, di sini kita lihat apakah benar data ke-1 ini data yang terbaru. Kita lihat di database, di browse, dan benar membuat pelapis dengan kolom-kolom berikut itu berada pada data terbaru. Atau kita coba cek, tambahkan sebuah data terbaru, misalkan membuat sebuah artikel, tulisnya misalkan Surya, kategori artikel, misalkan kontennya itu misalkan ini, dan tanggalnya itu tanggal terbaru, terpilih gambar print ini, kita submit. Nah, sini sudah muncul data terbaru, akan muncul di bagian posisi paling atas. Itu sudah menunjukkan bahwa untuk penanganan dari highlight baris terbaru sudah saya lakukan. Kemudian di poin kedua dari tantangan, yaitu validasi record ganda. Jadi ketika ada data yang dimasukkan di tabel dengan data yang sama, itu kita akan cegah. Bagaimana cara mencegahnya? Jadi dalam kolom-kolom di tabel ini saya akan memberikan data unik. Dalam contoh kasus di sini saya akan memberikan data unik untuk judulnya. Judul kita akan berikan atribut change. Di sini kita change. Bentar, di sini change, kemudian atribut. Kita kasih kunci kedua. Atribut harusnya di sini. Kita cari di bagian sini. Ini kita judul, kita kasih ini data unik, maksud saya ini kita kasih unik. Duplicate entry create, membuat query for judul. Karena mungkin ada data yang sama ya di structure-nya, di browse. Atau di sini saya akan coba menghapus semua data. Check all, di sini saya coba delete biar bisa melakukan proses data unik. Kemudian untuk di structure-nya itu kita judulnya itu kita kasih unik. Kemudian setelah kita kasih unik untuk di bagian judulnya,
kita tinggal melakukan pengecekan di bagian coding di store.php. Dan untuk store.php sebagian validasi, di sini kita menambahkan, misalkan di sini ada komen, cek apakah judul sudah ada. Jadi kita panggil $stmt, membuat sebuah $stmt dengan melakukan pemanggilan MySQL, melakukan sebuah prepare statement, prepare query select ID from article where judul sama dengan berapa, jadi tergantung judulnya berapa, seperti itu. Kemudian jangan lupa kita binding parameter $stmt, kemudian kita bin param dengan argumen pertama itu paramnya apa, s untuk string, judul tipenya data string dengan data judul, itu kita execute $stmt execute. Nah seperti itu. Dengan $stmt kita melakukan store result. Terus di sini ada pengecekan jika $stmt itu 6 rows dari 0, artinya sudah ada data dalam tabel artikel, maka kirim pesan tampung di variabel $error dengan pesan yaitu judul sudah ada, silahkan pilih yang lain, seperti itu. Nah kemudian setelah itu kita close statementnya, $statement kita close. Nah seperti itu. Dan kita cek sini, kita coba menambahkan data, silakan membuat kue kukus Surya makanan, ini tanggalnya kan ada, ini submit. Jadi datanya sudah masuk, tapi ketika saya tambahkan data terbaru dengan judul yang sama, membuat kue kukus, misalkan penulisnya siapa, kita coba apakah berhasil validasinya. Nah judul sudah ada, silahkan pilih yang lain, dan kita lihat apakah datanya itu masuk di database apa enggak. Kita browse. Nah datanya tidak masuk karena judul itu sudah ada di dalam tabel artikel, jadi harus pilih judul yang lain. Ketika kita misalkan membuat kue lapis judul yang berbeda, kita submit, sudah benar membuat kue lapis dan kue kukus, dan untuk di phpMadmin itu sudah masuk untuk datanya. Nah jadi untuk tantangan di poin kedua saya sudah laksanakan, bahwa dalam proses insert data saya itu ada validasi record ganda. Jadi sudah menangani jika ada data yang sama itu tidak diperbolehkan, seperti itu. Baik, mungkin itu saja pada video kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.